Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lamira Yeri Ramala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang supervisi pendidikan. Sebenarnya materi ini sangatlah luas. Banyak sekali bagian-bagian atau sub-bagian yang ada dalam materi ini. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebagian dari materi tentang supervisi pendidikan ini, yaitu mengenai konsep dasar supervisi pendidikan, tujuan, prinsip, dan peran yang ada dalam supervisi pendidikan. Supervisi. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Super adalah segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Sedangkan vision adalah pandangan jauh ke depan, selangkah lebih maju untuk menelaah, menganalisis, dan melakukan. Siapa yang melakukan supervisi ini? Orang yang melakukan kegiatan supervisi disebut dengan supervisor, sedangkan kegiatan yang ia lakukan disebut dengan kegiatan supervisi. Jadi supervisi adalah suatu proses atau usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, serta pembimbingan secara kontinu terhadap pertumbuhan para guru agar lebih mengerti, agar lebih paham, dan lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Di sini ada salah satu pendapat pakar mengenai supervisi pendidikan ini, yaitu menurut Parken dan Reitner. Di sini mereka menyatakan bahwa supervisi sebagai suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus memperbaiki segala secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Jadi di sini supervisi pendidikan lebih ditujukan atau lebih berpedoman kepada guru agar seorang guru dapat meningkatkan kualitas mengajarnya di dalam kelas, sehingga si peserta didik memiliki kepuasan tersendiri saat belajar dengan guru tersebut. Langsung saja kita masuk ke dalam tujuan dari supervisi pendidikan. Tujuan dari supervisi pendidikan adalah memberikan layanan serta bantuan, layanan sekaligus bantuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan kemampuan mengajar guru di sekolah atau di kelas. Salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar yang terkait dalam supervisi pendidikan adalah yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Staf yang dimaksud di sini termasuk guru yang mengajar di kelas. Apa saja prinsip yang ada dalam supervisi pendidikan ini? Prinsip dari berbagai kegiatan, dari segala kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan dalam supervisi pendidikan, lebih sering kita jumpai ada 4 bagian, ada 4 prinsip. Ini mungkin prinsip yang lebih umum atau yang lebih sering kita temui. Yang pertama yaitu ada prinsip ilmiah, yakni sangat realistik berdasarkan data-data yang sebenarnya. Artinya, persoalan yang akan dianalisis bersama dalam rangka membantu guru meningkatkan dan memperbaiki kualitas kemampuannya dalam proses pembelajaran di kelas. Prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratis.
bahwa kegiatan supervisi yang dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama karena setiap orang memiliki hak untuk menerima layanan yang serupa. Jadi di sini mungkin tidak ada otoriter atau apa disebut otodidak. Jadi semua orang di sini diberlakukan secara sama. Nah, selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Semua bagian yang terlibat, khususnya supervisor dan mereka di supervisi atau guru-guru yang berada di supervisi sekolah sebagai lembaga yang menaunginya. Prinsip kedua tadi yaitu prinsip demokratis akan sejalan dilakukan atau dilaksanakan dengan prinsip ketiga yaitu prinsip kerjasama. Nah, yang terakhir prinsip yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif, di mana dalam rangka membangun dan mengkreat segala sesuatu menjadi lebih baik dalam rangka membina dan membuat segala sesuatu yang dimiliki oleh guru teratasi sehingga mereka terampil menjadi pendidik-pendidik yang diterima oleh peserta didik di sekolah sehingga tujuan yang telah direncanakan tadi dapat tercapai dengan baik. Nah, langsung saja masuk ke dalam fungsi supervisi pendidikan. Di sini saya mengambil kesimpulan ada 8 fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas berbagai pengalaman guru-guru di sekolah. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima, memberikan berbagai fasilitas, termasuk penilaian yang terus dilakukan yang ada di sekolah dalam proses kegiatan supervisi. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota ataupun staf yang ada di sekolah. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, peran supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu ada peran seorang supervisor, di mana ia berperan sebagai koordinator, pemimpin kelompok, evaluator, dan sebagai konsultan. Nah, di sini supervisor merangkup 4 peran tadi. Dengan sekali jalan, seorang supervisor melakukan 4 peran tersebut. Yang mana tadi berperan sebagai koordinator yang mengatur segala jalannya kegiatan yang ada di supervisi. Yang kedua ada pemimpin kelompok yang memimpin segala hal yang ada di supervisi. Yang ketiga evaluator yang akan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan di supervisi. Dan yang terakhir sebagai konsultan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian terakhir yang ada pada supervisi pendidikan, yaitu objek supervisi pendidikan. Di sini saya menemukan salah satu pendapat pakar yaitu Olivia yang menjelaskan bahwa sasaran atau objek dari supervisi pendidikan meliputi 3 domain. Yang pertama, memperbaiki pengajaran melalui perbaikan kualitas mengajar guru. Yang kedua, mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan staf, khususnya guru. Nah, sebenarnya objek dari supervisi pendidikan ini secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama tadi pembinaan kurikulum, yang kedua perbaikan proses pembelajaran,
yang ketiga pengembangan staf, dan yang keempat pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru. Nah, menurut Olivia tadi, 4 di antara tadi telah dijelaskan oleh Olivia 3 macam. Nah, dari 3 macam ini mungkin telah melibatkan secara keseluruhan yang ada dalam objek supervisi pendidikan. Hanya ada satu yang terakhir, yaitu memelihara dan merawat moral serta semangat kerja guru-guru. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.